Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan antifungi. Infeksi jamur disebut juga mikosis. Infeksi pada jamur ini lebih jarang daripada infeksi disebabkan oleh bakteri atau virus. Infeksi jamur biasanya baru terjadi apabila ada kondisi yang menghambat salah satu mekanisme pertahanan. Beberapa klasifikasi terkait dengan infeksi jamur yaitu ada infeksi superfisial dan infeksi sistemik. Infeksi superfisial ini lokasinya yaitu di dermatofit dan mukokutan. Terapinya biasanya menggunakan preparat lokal untuk dermatologi dan kadang digunakan juga obat sistemik. Adapun infeksi sistemik yaitu infeksi pada jaringan dan organ yang lebih dalam. Biasanya menggunakan obat sistemik dan jangka waktu yang digunakan yaitu panjang. Contoh jamur penyebab infeksi ada Malassezia furfur atau penyebab panu. Kemudian ada jamur penyebab athlete foot. Kemudian berikut adalah obat-obat antifungi. Yang pertama yaitu golongan polyen macrolides terdiri dari amphotericin B dan nystatin, golongan imidazole, golongan triazole, dan golongan lain-lain. Golongan imidazole terdiri dari miconazole, ketoconazole, clotrimazole. Golongan triazole terdiri dari fluconazole, itraconazole, dan golongan lain-lain ada terbinafin, flucytosine, griseofulvin, dan caspofungin. Jadi, pada sel fungal terjadi sintesis DNA dan RNA. Ini adalah gambaran-gambaran dari membran sel dan dinding sel dari jamur atau fungi. Di dalam dinding sel fungi, maka kita bisa menggunakan obat amphotericin B atau nystatin. Kemudian bisa juga menggunakan obat azol, di mana dia akan menghambat pengubahan dari lanosterol menjadi ergosterol. Atau bisa menggunakan terbinafin, dia menghambat squalen menjadi squalen epoksid. Kemudian flucytosine ini berfungsi menghambat sintesis DNA dan RNA dari jamur. Jadi beberapa obat ini bekerjanya pada dinding sel bakteri atau maksud saya dinding sel fungi dan ada juga yang bekerja di sintesis DNA dan RNA dari jamur atau fungi. Yang pertama yaitu amphotericin B. Amphotericin B ini merupakan hasil fermentasi dari Streptomyces nodosus. Dia biasanya menyerang sel yang sudah tumbuh dan sel yang sudah matang. Bersifat fungistatik atau fungisidal. Ini tergantung dari dosis masing-masing. Amphotericin B ini efektif dalam menghambat Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, Candida, Blastomyces dermatidis, dan Aspergillus. Mekanisme kerja dari amphotericin yaitu dia berikatan kuat dengan ergosterol yang terdapat pada membran sel jamur sehingga menyebabkan kebocoran dari membran sel dan akhirnya lisis. Untuk kondisi farmakokinetik dari amphotericin ini dia sangat sedikit diserap melalui saluran cerna, oleh karena itu amphotericin ini diberikan secara intravena. Sediaannya berupa injeksi dalam vial, yaitu dosisnya 50 mg. Amphotericin ini bisa digunakan untuk mikosis sistemik. Kemudian efek sampingnya ada demam dan menggigil. Dan penderita yang diobati dengan amphotericin B ini harus dirawat di rumah sakit karena perlu adanya pengamatan atau pemantauan terapi obat selama obat diberikan. Yang berikutnya yaitu nystatin. Nystatin ini berikatan dengan ergosterol pada membran jamur
sehingga menyebabkan permeabilitas meningkat dan sel jamurnya mati. Bisa digunakan untuk kandidiasis kulit, selaput lendir, dan saluran cerna. Efek sampingnya jarang ditemukan, tetapi ada beberapa kasus mual, muntah, dan diare ringan. Yang berikutnya yaitu ketoconazole. Ini sangat efektif terhadap Candida, Coccidioides immitis, Cryptococcus, dan H. capsulatum, serta Aspergillus. Mekanisme kerja dari ketoconazole berinteraksi dengan enzim P450 untuk menghambat demetilasilaноsterol menjadi ergosterol, yang sangat penting untuk membran jamur. Farmakokinetiknya dia sangat diserap baik melalui saluran cerna. Biasa digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami histoplasmosis paru, tulang sendi dan jaringan lemak, serta Cryptococcus dan Candidosis. Efek sampingnya yaitu gangguan saluran cerna dan efek terhadap endokrin seperti ginekomasti, penurunan libido, impotensi, ketidakteraturan menstruasi. Obat ini tidak boleh diberikan bersamaan dengan amphotericin B. Sehingga apabila kita menggunakan ketoconazole tapi ada kemungkinan menggunakan amphotericin, silahkan digunakan salah satunya saja. Yang berikutnya yaitu miconazole. Ini bekerja dengan menghambat biosintesis ergosterol, merusak membran dinding sel jamur yang selanjutnya akan meningkatkan permeabilitas sehingga menyebabkan hilangnya nutrisi dari sel jamur tersebut. Biasanya digunakan untuk infeksi topikal seperti Candida, Tinea, dan Pityriasis versicolor, atau bisa juga digunakan pada kandidiasis vagina. Efek sampingnya berupa iritasi lokal, sensitasi dan kontak dermatitis, eritema, serta rasa terbakar yang lemah. Obat berikutnya adalah fluconazole. Efek samping endokrin ini pada fluconazole ini lebih kecil dibandingkan dengan ketoconazole. Fluconazole ini menghambat sintesis ergosterol membran sel jamur. Secara farmakokinetik bisa diberikan secara oral dan secara intravena. Diberikan secara oral karena absorpsinya baik, dan obat ini bisa diekskresikan melalui ginjal. Efek samping dari fluconazole ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan ketoconazole. Yang berikutnya yaitu itraconazole. Itraconazole ini merupakan obat pilihan untuk blastomikosis. Serta ini juga efektif untuk aspergillosis, candidemia, coccidioidomycosis, cryptococcus. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat sintesis ergosterol membran sel jamur. Untuk itraconazole ini sangat baik diabsorpsi melalui oral dan diekskresikan melalui ginjal. Beberapa efek sampingnya yaitu mual, muntah, kulit kemerahan, hipokalemi, hipertensi, edema, dan sakit kepala. Obat yang berikutnya adalah flucytosine. Ini memiliki spektrum yang lebih sempit dari amphotericin B. Efektif untuk Cryptococcus, Candidiasis, serta Aspergillosis. Flucytosine ini bekerja dengan masuk ke dalam sel jamur dengan bantuan sitosin deaminase dan dalam sitoplasma akan bergabung dengan RNA setelah mengalami deaminasi menjadi 5-fluorourasil. Sintesis protein sel jamur terganggu karena adanya penghambatan langsung pada sintesis DNA oleh metabolit 5-fluorourasil. Flucytosine ini tidak dapat digunakan sebagai obat tunggal karena efek sinergis jika digunakan dengan agen lain dan mencegah adanya resistensi. Jadi dia sangat baik digunakan apabila dikombinasikan dengan obat lain. Secara farmakokinetik, flucytosine ini diserap dengan cepat dan baik melalui saluran cerna
kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh serta diekskresi oleh ginjal. Biasanya digunakan untuk tromboblastomikosis meningitis. Apabila pada pasien meningitis menggunakan fluoxetine, maka perlu dikombinasikan dengan amfoterisin B. Efek samping dari obat ini yaitu terjadinya toksisitas hematologik, gangguan hati, serta gangguan cerna. Dosisnya terdiri dari 550 hingga 150 mg per kilogram berat badan sehari yang dibagi menjadi 4 dosis. Kita perlu melakukan penyesuaian dosis apabila ada penderita gangguan ginjal. Yang berikutnya adalah griseofulvin. Griseofulvin ini sangat efektif terhadap berbagai jenis jamur. Obat ini memiliki mekanisme dengan cara masuk ke dalam sel jamur, kemudian berinteraksi dengan mikrotubulus dalam jamur dan merusak serat mitotik dan menghambat mitosis. Profil farmakokinetik dari griseofulvin ini, dia akan sangat baik diabsorpsi apabila bersamaan dengan makanan yang berlemak tinggi. Distribusi ke jaringan terkena infeksi dan merupakan inducer P450 serta ekspresinya melalui ginjal. Efek sampingnya sangat jarang, tetapi bisa mengalami hepatotoksik maupun teratogen. Dosisnya antara 125 mg dan 500 mg. Anti jamur yang lainnya yaitu ada asam benzoat dan asam salisilat atau salep Whitfield dengan perbandingan 2:1, kemudian asam benzoat sebagai fungistatik, asam salisilat sebagai keratolitik. Kemudian ada juga asam undesilenat dan halopromin. Demikianlah untuk materi terkait dengan antifungi. Sebelum diakhiri, maka terdapat tugas yang maksimal dikumpulkan 14 Februari 2025 jam 23.59 waktu Indonesia Barat, yaitu carilah data terkait dengan interaksi obat antifungi sistemik, yaitu amfoterisin B, dengan obat lain jika digunakan secara bersamaan, dan jelaskan bagaimana mekanisme interaksi yang terjadi. Tugas dibuat dalam bentuk Word dengan nama file tugas antifungi_nim_nama. Demikian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.